bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Marta kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Paus Fransiskus, paus kita sekarang, pada tanggal 3 Juni 2016 menjadikan Maria Magdalena ini yang semula secara liturgis sebagai pesta, lalu diangkat menjadi peringatan. Dan itu artinya ada hal yang istimewa di situ. Dan Paus Fransiskus mengatakan begini, Santa Maria Magdalena adalah teladan dari evangelisasi sejati dan autentik. Dia adalah evangelis yang mewartakan pesan sentral dan sukacita Paskah. Bacaan yang kita dengar Injil hari ini menunjukkan itu. Berita Paskah, pewartaan tentang sukacita Paskah, pertama kali yang melakukan adalah Maria Magdalena. Maka yang semula pesta lalu menjadi, dari peringatan menjadi pesta, terbalik, dari peringatan menjadi pesta ini mengingatkan kita bahwa setiap kita pun diundang untuk meneladani Maria Magdalena ini. Dalam hal apa? Mewartakan sukacita kebangkitan Kristus. Maria Magdalena ini mampu melihat Tuhan, maka dia mengatakan kepada teman-temannya, murid-murid yang lain, "Aku melihat Tuhan." Dan ini yang membuat dia bersukacita. Maka modal untuk mewartakan sukacita ini adalah melihat Tuhan dalam hidup kita, mengimani Tuhan dalam sejarah hidup Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mengasihi. Itulah yang kita wartakan dalam tugas-tugas kita, menjadi tugas gereja sepanjang abad. Maria Magdalena adalah sosok yang mendapatkan kasih Yesus. Kisahnya bertebaran di Injil.
diusir dari roh jahat, yang menemani Yesus sampai wafat di salib, yang mau mengurapi Yesus di kuburan, dan masih banyak yang lain. Itu menunjukkan cinta Maria Magdalena kepada Yesus, karena Maria Magdalena ini merasa telah mendapatkan cinta dari Tuhan yang lebih dahulu mencintainya. Maka syarat untuk mampu melihat Tuhan adalah mampu merasakan Tuhan jauh lebih dahulu mencintai kita daripada kita. Dan itulah yang kita wartakan dalam keseharian kita. Moga-moga Santa Maria Magdalena yang kita peringati hari ini memberi inspirasi kita untuk itu, mampu menjadi pewarta akan kasih Tuhan yang jauh lebih dahulu mengasihi kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.